Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku, sahabat AWK Garden dimanapun Anda berada, semoga sedulur sehat selalu. Pagi hari ini kita alhamdulillah bisa ngonten lagi. Tapi seperti biasa lur, sebelum lanjut nonton video ini sampai terakhir, jangan lupa bagi sedulurku yang beragama Islam untuk menjaga sholat 5 waktunya ya lur ya. Jangan sampai video ini melupakan atas apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Oke dulur, kita lihat semua ini dulur-dulurku ya, aglonema yang ada di tempat kami. Alhamdulillah mereka tumbuh subur, tumbuh sumringah, pokoknya nyaman, enak dipandang mata seperti itu lur. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi edukasi terkait cara simple perawatan tanaman hias. Oke, jadi umumnya tanaman hias yang satu ini, yang unik-unik ini, tanaman aglonema ini pada umumnya kita membeli dari seorang penjual, baik itu di toko tanaman, baik itu membeli secara online, baik itu dari pemberian orang lain, giveaway. Ya seperti itulah pokoknya. Nah tentunya tanaman hias yang satu ini di dalam perawatannya seringkali banyak permasalahan. Oke, bukan berarti tanpa masalah ya lur ya, pasti ada masalah, itu pasti dari faktor-faktor tertentu. Satu yang paling fundamental, paling dasar, biasanya tanaman hias ini agak sulit untuk beradaptasi di tempat kita. Faktor adaptasi lur. Maka ketika kita baru membeli tadi, baru memiliki, kita rawat di tempat kita, tentunya dia butuh beradaptasi lur. Biarkan dia beradaptasi dengan suhunya, dengan kelembapannya, dengan kondisi angin juga bisa. Oke, maka pada umumnya solusinya diantara tips yang kita berikan, taruh tanaman tersebut di tempat teduh terlebih dahulu. Jadi kalau di tempat saya itu, karena saya di lereng gunung ya, suhunya ini biasanya dingin. Suhu dingin ini kalau terlalu banyak juga nggak bagus juga lur. Maka kita sesuaikan tinggi kandangnya yang kita kurangi. Kalau posisinya panas, kandangnya idealnya itu sekitar 4 sampai 4,5 meter. Lalu di atas kita berikan paranet seperti itu lur. Jadi kita kasih paranet untuk agar sinar matahari ini tidak terlalu banyak. Akan tetapi kalau di tempat saya tingginya yang saya kurangi lur, biar menjaga suhu panas yang masuk di dalam kandang saya. Jadi hangat, terasa lebih hangat seperti itu lur. Karena di sini sering embun, sering berkabut. Karena saya di kilometer 7 dari Gunung Merapi. Jadi sangat dekat dengan Gunung Merapi, dan lereng gunung ini lebih sering cuacanya itu lembab. Oke, kelembabannya kita jaga. Lalu setelah itu tidak lupa media tanamnya juga lur. Media tanam itu kriterianya seperti apa? Kriterianya harus porus. Media tanam harus porus. Maksudnya porus seperti apa? Ketika dilakukan penyiraman, media tanam itu tidak terlalu lama mengunci air, begitu dulur. Mohon maaf kalau pakai tanah ya nanti airnya ngunci di situ terus lur, sehingga akar akan lebih mudah busuk. Bakteri-bakteri yang ada di dalam pot itu akan lebih mudah terurai, sehingga malah nyerang akar kita nanti lur. Oke, nih contoh media tanam saya nih, porus ya lur. Kita juga ada produk media tanamnya juga, monggo bisa dilihat di video-video kita yang lain ya lur ya. Oke, nah jadi ini seperti semacam sungkup lur, pendek kandang saya lur, pendek kandang saya. Jadi antara rak sama atap itu kurang lebih hanya sekitar berapa ini, 2 meter ini lur. Sebenarnya tidak ideal ini kalau di tempat panas, tapi di tempat kami ini dingin. Jadi di antara triknya seperti itu lur. Setelah media tanamnya ideal, posisi kandangnya ideal ya, tanaman kita akan lebih mudah untuk beradaptasi. Kembali lagi ke adaptasi tadi. Lalu setelah itu tidak lupa juga disesuaikan dengan perawatan rutin hariannya lur. Penyiraman disesuaikan dengan kelembaban seperti biasa sering saya sampaikan.
Kalaulah memang itu terlalu lembab, banyak hujan, jangan terlalu sering disiram. Lalu frekuensinya bisa ditambah lagi penyiraman tersebut ketika itu panas sekali. Dan nyiramnya, ya ini juga resep, nyiramnya jangan di waktu panas. Jadi malam hari, sore hari, atau pagi. Bangunnya berarti jangan kesiangan ya lur ya. Oke, tangi gasik, bangun lebih pagi. Semangat nyiram aglonema dan tanaman hiasnya supaya lebih oke. Ya, penyiraman rutin dan juga pemberian vitamin. Kalau saya pakai vitamin apa? Rahasianya kita bongkar di sini saja. Saya murah lur. Vitamin yang saya gunakan cukup menggunakan pupuk Ultradap. Pupuk Ultradap itu bisa kita spray. Kita gunakan dengan cara spray. Nah, untuk contohnya Ultradap itu seperti ini lur. Kita tidak ada endorse ini ya. Ini tak iklan ke Ultradap. Ya, yes, Ultradap itu seperti itu lur. Itu saya gunakan cukup 1 sendok makan. Lalu saya masukkan di tangki semprot 16 liter. Bisa saya gunakan untuk tanaman sebanyak ini lur. Pokoknya sangat hemat sekali. Dan harganya juga cukup murah. Nanti bisa nyari di toko pertanian sendiri-sendiri dulurku. Ultradap namanya. Pesan di saya juga bisa, minta dipaketin mas. Oh, oke, tak cariin di toko pertanian. Oke, itu namanya Ultradap. Pemakaiannya cukup dispray, disemprot di media tanamnya dan juga di daunnya. Wis, nanti ditunggu reaksinya 1 bulan seperti apa. Insya Allah lur, mujarab, cepat beranak. Ya, aglonemanya cepat beranak. Jadi saya sudah hampir ya 1 tahun pakai Ultradap, aman sejauh ini. Penyiraman rutin, pemberian vitamin rutin, terus pengendalian hama. Pengendalian hama itu 1 bulan sekali kalau di saya lur. Kalau di tempat sedulur semua ya menyesuaikan. Jadi selama kandang itu rapat ya diberikan paranet dan juga diberikan penghalang dari hama-hama tersebut berterbangan di tempat kita, mulai dari lalat, mulai dari kutu-kutuan ya, ada kutu jarum, kutu kebul. Ya, insya Allah itu hamanya lebih bisa terkendali. Kalau di saya pengendalian hamanya cukup 1 bulan sekali gitu dulur. Lebih dari itu, kalaulah memang hamanya tersebut banyak, ya bisa dilakukan lebih dari itu. Lalu menggunakan insektisida yang apa itu namanya, yang perlahan aja itu lur, sistemik atau apa itu istilahnya, itu ada di bungkusnya seperti itu di toko pertanian banyak ya. Jadi matinya hama itu perlahan, tidak langsung seketika itu mati lur, karena biasanya yang terlalu keras, insektisida yang terlalu keras nanti malah bikin tanaman kita ini stres biasanya lur. Tanaman kita harus beradaptasi dengan zat-zat baru yang masuk ke pori-pori daunnya seperti itu. Sebenarnya organik sih lebih bagus, akan tetapi untuk merangsang pertumbuhannya dan untuk percepatan produksi tetap harus ada vitamin dan juga pengendalian hama seperti itu dulur. Barangkali itu sharing-sharing kita pagi hari ini. Semoga sedulur senantiasa diberikan kesehatan. Banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Disclaimer, video ini bukan patokan khusus atau acuan tetap di dalam merawat aglonema ya lur ya. Akan tetapi ini sharing-sharing berbagi dari domain saya yang saya dapatkan dari pengalaman dan kita meriset tanaman-tanaman kita ini. Begitu lur. Walaupun kita bukan ilmuwan ataupun bukan artinya bukan yang paling profesional di dalam hal ini, akan tetapi kita saling berbagi ya lur ya. Kita bukan ekspertis yang sudah pro seperti itu, akan tetapi kita di sini saling berbagi, saling bercerita dengan tanaman hias kita ini bersama pecinta-pecinta tanaman hias yang lain. Begitu dulur, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.